adalah sebuah gambar, ya, sebuah gambar yang ada di salah satu teori sumber modal, yaitu adalah trade-off teori. Ya. Jadi kalau kita pinjam uang misalkan, ya, atau utang, jadi utang itu seperti memiliki dua sisi yang saling berlawanan. Ya, saling berlawanan. Kalau kita berutang tapi tidak kita bisa maksimalkan utang tersebut, ya, dananya kita tidak gunakan secara maksimal, ya, maka kita akan mengalami kesulitan, ya, untuk bayar bunga dan lain sebagainya. Tapi kalau kita memiliki kemampuan untuk, ya, mengolah utang tadi dengan baik, ya, maka justru itu akan menjadi sebuah keuntungan. Dan begitu. Ya. Jadi gambar ini sebetulnya berbicara tentang pengaruh utang terhadap nilai perusahaan. Ya. Ini di garis ke atas ini ada value nilai perusahaan, garis mendatar adalah leverage atau utang. Ya. Kemudian, ya, di sini ada garis lurus, ini adalah value and leverage atau nilai perusahaan yang tidak menggunakan utang. Oke. Ya. Nah, kemudian, ya, di sini ada sebuah garis yang menunjukkan adalah VL, ya, value leverage. Ya. Ini adalah value leverage. Nah, artinya apa? Kalau garis ini semakin ke kanan, maka utangnya akan semakin banyak, kan begitu ya? Semakin ke kanan, maka utangnya semakin besar. Semakin ke atas, nilai perusahaannya akan semakin tinggi. Ya. Garis ini, ya, garis putus-putus ini, itu menunjukkan hubungan tingkat penggunaan utang terhadap nilai perusahaan. Jadi pada titik ini, ya, di mana garis putus-putus ini bertemu, ini adalah titik tertinggi dari tingkat penggunaan utang. Ya. Di titik inilah sebetulnya, ya, nilai perusahaan itu paling tinggi. Jadi maksudnya apa? Perusahaan kalau berutang ya cukup sampai di sini saja. Kenapa? Karena di titik inilah dengan hutang sekian nilai perusahaannya paling tinggi, kan gitu. Tapi kalau perusahaan berutang lebih besar lagi, maka dia akan ke kanan. Ya, justru nilai perusahaan akan semakin turun, kan gitu. Ya, kan semakin turun. Ya. Kenapa semakin turun? Ya tadi, semakin tinggi utang, maka risikonya semakin besar karena beban bunganya juga semakin besar. Ya. Nah, kalau perusahaan itu berutang dengan sangat banyak, ya, maka itu akan kalau tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan kesulitan keuangan, ya, atau financial distress. Ya, dari mana dia untuk bayar bunga misalkan, ya. Nah, kemudian ketika hutang terlalu besar itu menimbulkan kesulitan keuangan atau financial distress, ya, maka kan harus ada upaya yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi kalau harus ada upaya yang dilakukan kalau perusahaan itu mengalami financial distress, ya. Contohnya misalkan begini. Oh, perusahaan ini dia sudah ada tanda-tanda mengalami kesulitan keuangan. Misalkan apa? Oh, misalkan ini kewajiban jangka pendeknya kok tidak terpenuhi, gitu ya. Utang jangka pendeknya kok tidak dilunasi misalkan.
Nah, ini kan tanda-tanda nih, ya, salah satu tanda. Nah, ketika perusahaan itu sudah mengalami tanda demikian, ya, atau ketika perusahaan itu menggunakan utang sangat besar misalkan, ya, maka kan harus diawasi, ya dong. Harus diawasi, kamu habis utang ya, kok utangnya besar sekali, nanti saya awasi ya kegiatan atau kinerjamu, kan gitu. Ya, tujuannya apa? Supaya si manajemen itu mampu mengelola keuangannya dengan baik, ya, supaya tidak muncul yang namanya financial distress, kan gitu. Gimana sih caranya ya untuk mengawasi tadi? Ya berarti kan harus ada pihak-pihak yang mengawasi, kan gitu ya. Kalau ada kita meng-hire orang, berarti kan itu memunculkan biaya, ya, munculkan biaya. Nah, biaya inilah sebetulnya kita kenal ya dengan istilah agency cost atau biaya keagenan. Untuk apa? Ya tadi, ya, kalau perusahaan itu misalkan menggunakan terlalu besar, ya harus diawasi. Kalau dia sudah mulai ada tanda-tanda financial distress, ya dia harus diawasi, kan gitu, supaya jangan sampai mengalami bangkrut. Ya, jadi tingkat penggunaan utang yang tinggi itu resikonya tinggi, ya. Nah, risiko yang tinggi itu salah satunya adalah tadi, ya, munculnya financial distress dan munculnya biaya keagenan atau agency cost. Ya, itu penjelasan dari gambar ini. Nah, ketika tadi perusahaan itu memiliki berbagai pihak yang terkait, contoh misalkan ya, ada pemilik, ada manajemen, ada kreditur, gitu ya, ada investor. Ini kan pihak-pihak nih yang ada di perusahaan. Nah, pihak-pihak tadi ini kan memiliki kepentingan yang berbeda. Contoh misalkan pemilik perusahaan, saya sebagai pemilik, kalau saya punya usaha, saya itu pengen usaha saya ya itu mendapatkan untung sebesar-besarnya, kan gitu ya, saya sebagai pemilik. Tapi manajemen mungkin akan berbeda lagi. Contoh, kalau saya ini bekerja di suatu perusahaan besar, posisi saya adalah sebagai manajer keuangan, tentu saya akan mengambil keputusan terbaik untuk perusahaan. Iya. Tapi saya juga harus hati-hati, kan gitu ya. Saya juga harus hati-hati, jangan sampai nanti keputusan saya ambil adalah keputusan yang salah, yang bisa merugikan perusahaan. Nah, itu kan sudah berbeda nih, ya, kepentingannya. Yang satu pemilik itu pengen untung sebesar-besarnya, si manajemen itu ingin berhati-hati. Nah, ini kan sudah berbeda nih. Nah, itu contoh perbedaan kepentingan dari dua pihak, pemilik dan manajemen. Nah, dari berbagai pihak tadi ya, yang memiliki kepentingan berbeda-beda tadi, tentu saja dalam perjalanannya pasti ada hal-hal yang bertentangan, ya, yang bertentangan dengan tujuan dari masing-masing pihak tadi. Katakanlah si manajer, ya, ini tadi dia memiliki sikap ini, dia agresif.
Pokoknya saya pengen memajukan perusahaan ini, ingin mendapatkan laba setinggi-tingginya. Maka dia akan memutuskan untuk berhutang dengan besar, ya, dengan nilai yang besar. Dia agresif. Dia berhutang dengan tingkat yang besar, dengan nilai yang besar. Tingkat utang yang besar akan menimbulkan bunga yang besar. Iya. Ya. Kalau tidak dikelola dengan baik, maka akan menyusahkan, gitu ya. Misalkan tanda petik ya. Menyusahkan bagaimana? Bunga yang dibayar tinggi loh. Kalau tidak digunakan utangnya tadi dengan maksimal, bisa nggak untuk menutupi bunga misalkan? Mungkin bisa, ya, mungkin bisa. Tapi jangan-jangan nanti laba yang didapatkan setelah dikurangi dengan bunga, ya, itu menjadi lebih kecil karena bunganya besar. Ya, penjualan juga tidak meningkat misalkan. Lama-kelamaan akan menghasilkan laba yang kecil, lama-kelamaan akan menjadi rugi. Kalau perusahaan sudah mengalami rugi, ya, dia kan berarti mengalami kesulitan keuangan. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan laba. Ya. Dan kalau rugi secara terus-menerus, maka akan bisa terjadi bangkrut. Ya. Nah, supaya tadi ketika manajemen itu menggunakan utang yang besar, ya, dan supaya utang yang besar ini bisa dikelola dengan maksimal, ya, maka perusahaan memerlukan orang, ya, untuk mengawasi manajemen, kan gitu. Tolong dong, kamu awasi nih manajer saya nih, ya. Pastikan dia menggunakan utang ini dengan maksimal. Nah, ketika dia meng-hire orang, dia akan membayar, kan gitu ya. Ada biaya yang harus dia bayarkan, ya, untuk meng-hire orang tadi. Ya. Nah, biaya untuk meng-hire orang tadi ini adalah salah satu biaya yang muncul pada biaya keagenan atau agency cost. Ya, supaya apa sih? Tadi orang itu di-hire, ya, supaya antara pemilik dan manajemen, ya, itu memiliki maksud atau kepentingan yang sama. Ya. Pemilik pengennya untung sebesar-besarnya, maksimalkan nilai perusahaan begitu, untung sebesar-besarnya. Ya. Ya, manajemen juga harus memiliki kepentingan yang sama dengan pemilik. Ya, gimana caranya? Ya tadi, salah satunya adalah dengan meng-hire orang, mengawasi. Kamu hati-hati ya, jangan sampai salah ya menggunakan utangnya ya, kan gitu ya. Kamu hati-hati ya, jangan mengambil keputusan ini dan seterusnya, misalkan. Ya, itu contoh agency cost ya, atau biaya keagenan yang muncul, ya, ketika perusahaan atau manajemen dalam hal ini menggunakan utang. Dan masih banyak lagi contohnya.